Sebelumnya, Satrio Sumantri Brojonegoro menyatakan telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Dikti dan Saintek. Satrio menyatakan mengundurkan diri karena merasa kinerjanya belum bisa memenuhi harapan pemerintah. Alasan utamanya karena saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini. Namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan. Dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro menjadi salah satu menteri yang mendapatkan sorotan masyarakat. Kalau kita ingat 20 Januari lalu, Saudara, ASN Kementerian Dikti berunjuk rasa. Mereka protes Mendikti Saintek kala itu Satrio Brojonegoro dianggap telah melakukan penggantian pejabat tidak sesuai prosedur. ASN Kementerian Dikti juga menuding Menteri Satrio melakukan pemecatan sepihak terhadap beberapa pegawainya tanpa alasan yang jelas. Satrio telah membantah memecat pegawai. Ia hanya memindahkan atau memutasi pegawai-pegawai di lingkungan Kementerian Dikti Saintek. Tidak ada yang diberhentikan sama sekali, itu yang menjadi bahan pemberitaan. Jadi yang ada adalah mereka yang saya pindah tempat, mutasi atau rotasi. Tidak ada pendidikan sama sekali. Menjelaskan semua tujuan kami seperti apa dalam rangka memenuhi permintaan dari Presiden Prabowo Subianto. Kemudian saya jelaskan juga proses mutasi tersebut merupakan keniscayaan dari sebuah organisasi yang berjalan dengan baik. Setelah berbicara cukup panjang, kedua tokoh aksi tersebut menyampaikan permohonan maaf karena apa yang dikerjakan tadi pagi itu, dan mereka berjanji untuk mengikuti semua peraturan yang ada di dalam Kemendikti Saintek. Satrio Sumantri Brojonegoro juga menjadi sorotan saat rapat tentang efisiensi anggaran di Komisi 10 DPR pada 12 Februari lalu. Kala itu Satrio menyebutkan uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi negeri kemungkinan akan naik imbas adanya kebijakan efisiensi anggaran. Saat itu Satrio menjelaskan efisiensi anggaran akan menyasar pada kegiatan bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BPOTN yang pagunya 6 triliun rupiah dipangkas hingga 50%. Jika pagu itu dipangkas, Satrio menyatakan ada kemungkinan perguruan tinggi akan menaikkan uang kuliah. Tapi kemudian Satrio membantah pernyataan soal adanya kenaikan UKT. Satrio menegaskan dalam melakukan efisiensi tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP kuliah sehingga UKT-nya tidak naik. Untuk yang kelembagaan juga kami berharap dukungannya untuk tetap mampu memberikan pelayanan pada perguruan tinggi supaya tidak terjadi kenaikan UKT. Kan efisiensi dengan anggaran 50%. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu 6,018 triliun. Karena kalau BPOTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah.